Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai awal mula munculnya penganut ajaran Sabaiyah. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Awal munculnya iftiraq, yaitu perpecahan dalam sejarah Islam, bermula setelah Khalifah Utsman bin Affan dibunuh oleh sekelompok pemberontak yang menganggap bahwasanya Utsman ini tidak adil dalam mengambil kebijakan selama menjadi khalifah. Ketika Ali bin Abi Thalib dilantik sebagai khalifah untuk menggantikan Utsman, para pemberontak itu hadir dan mengadakan pendekatan kepada Ali dengan maksud mendukungnya. Yang mana ketika itu dipelopori oleh Al-Ghafiqi dari pemberontak Mesir sebagai kelompok terbesar. Akan tetapi Ali menolaknya. Namun justru yang mengherankan adalah mereka malah memusuhi Khalifah Ali bin Abi Thalib di kemudian hari. Nah, perkara ini kemudian menjadi penyebab utama perpecahan saat itu, di mana umat Islam terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu ada yang pro Ali dan ada yang kontra. Sehingga ketika itu perpecahan terus berlanjut dan menjadi fitnah yang sangat besar, yang menyebabkan peperangan demi peperangan terjadi di dalam kubu umat Islam. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya munculnya seabrek tragedi atau perpecahan sebelum dan sesudah pembunuhan Utsman disebabkan bahwasanya masyarakat sudah terjangkitnya akidah Sabaiyah, yaitu paham yang menimbulkan perpecahan, yang merupakan cikal bakal akidah Syiah dan Khawarij yang ditaburkan ke tengah-tengah kaum muslimin. Nah, sebenarnya masalah perpecahan atau perselisihan sudah pernah terjadi di kalangan para sahabat. Akan tetapi itu hanya berupa i'tiqad dan pemikiran yang tidak begitu didengar dan diperhatikan. Justru yang menghebohkan kaum muslimin dan membawa fitnah besar itu adalah akidah Sabaiyah. Nah, Nasir bin Abdul Karim Al-Aqil di dalam kitab Al-Iftiraq Mafhumu Ashabuhu Subhul Wiqayatu Minhu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abu Ihsan Al-Atsari menjelaskan bahwasanya akidah ini disebarkan oleh penganutnya secara terselubung nyaris tanpa suara. Nah, orang pertama yang memunculkan juga asing. Nama dan identitasnya tidak jelas, di mana orang menyebutnya dengan sebutan Ibnu Sauda, Abdullah bin Sabah. Ia mengacaukan barisan kaum muslimin dengan akidah sesat itu, sehingga akidah tersebut diyakini kebenarannya oleh sejumlah kaum munafikin, oknum-oknum yang merancang makar jahat terhadap Islam, dan orang-orang jahil dan pemuda-pemuda ingusan. Nah, begitu pula sekelompok barisan sakit hati yang negeri, agama, dan kerajaan mereka telah ditundukkan oleh kaum muslimin, yaitu orang-orang yang baru memeluk Islam dari kalangan bangsa Persia dan Arab Badui, di mana mereka membenarkan hasutan-hasutan Ibnu Sabah dan membuat makar tersembunyi atas kaum muslimin, sehingga muncullah cikal bakal Syiah dan Khawarij dari mereka. Dan inilah keyakinan sesat yang pertama kali muncul kalau ditinjau dari kacamata akidah dan keyakinan. Nah, adapun kelompok yang pertama kali memisahkan diri dari imam kaum muslimin adalah kelompok Khawarij. Benih-benih Khawarij ini sebenarnya berasal dari akidah Sabaiyah. Banyak orang yang mengira keduanya berbeda. Padahal sebenarnya cikal bakal Khawarij berasal dari pemikiran kotor Sabaiyah. Perlu diketahui bahwa Sabaiyah ini terpecah menjadi dua kelompok, yaitu Khawarij dan Syiah. Kendati antara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan yang mencolok, namun dasar-dasar pemikirannya sama, baik Khawarij maupun Syiah, yaitu muncul pada peristiwa fitnah atas diri Amirul Mukminin Utsman bin Affan.
di mana fitnah diprakarsai oleh Abdullah bin Sabah lewat ide, keyakinan, dan gerakan. Dari situlah muncul akidah sesat, yaitu akidah Syiah dan Khawarij. Perlu juga dipahami bahwa perbedaan antara Khawarij dan Syiah sebenarnya direkayasa sedemikian rupa oleh tokoh-tokohnya supaya dapat memecah belah umat. Nah, Ibnu Sabah dan antek-anteknya menabur beragam benih untuk menyuburkan kelompok-kelompok pengikut hawa nafsu itu. Kemudian membuat trik seolah-olah antara kelompok-kelompok itu terjadi permusuhan guna memecah belah umat, sebagaimana yang terjadi di masa sekarang. Itulah yang diterapkan oleh musuh-musuh Islam untuk mengadu domba kaum muslimin. Nah, mereka ini mengotak-atik kaum muslimin menjadi berpartai-partai, partai sayap kanan dan partai sayap kiri. Begitu berhasil melaksanakan program, mereka munculkan babak permainan baru dengan istilah sekularisme, fundamentalisme, modernisme, primitif, ekstremisme, radikalisme, dan lain-lain. Di mana semuanya adalah permainan yang sama, dari sumber yang sama pula. Para pencetusnya itu juga, demikian pula tujuannya. Hanya saja corak ragamnya berbeda-beda. Jadi secara keseluruhan ini mencerminkan kuatnya kebatilan, kendati satu sama lainnya saling bermusuhan. Akhirnya bagi mereka yang masih diangkat imannya atau yang tidak dapat mendapat langsung bimbingan dari Nabi, mengalami kebingungan untuk menghadapi situasi saat itu. Mereka bingung kelompok mana yang akan diikuti, sebab masing-masing membenarkan kelompoknya dan ekstrim, sementara ada pemerintah yang sah dan disetujui oleh kaum muslimin. Nah, dari sisi lain, kelompok ekstrim penuntut keadilan atas pembunuhan Khalifah Utsman, yaitu kelompok yang terjangkiti akidah Sabaiyah, terus mendesak Ali untuk ditindaklanjuti. Mereka seenaknya membuat keputusan dan mengadukan banding kepada Khalifah. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Syam, termasuk yang tegas menuntut balas atas kematian Utsman. Bahkan pada saat Imam Ali mengirimkan surat agar Muawiyah mau membaiatnya, dia tetap bersikeras sebelum para pembunuh Utsman ditangkap dan dibunuh. Baju Utsman yang berlumuran darah menjadi senjata utamanya untuk menyemangati pengikutnya agar turut membantu. Nah, kondisi umat Islam pun pada saat itu sangat-sangat kacau dan berada pada puncak tragis yang nyaris membuat sejarah Islam punah dan akhirnya beralih pemerintahan dari khalifah ke kerajaan. Nah, khalifah keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib, harus menanggung kenyataan pahit yang diserahi amanah sebagai pemimpin umat ketika awal munculnya huru-hara itu. Setelah terbunuhnya Utsman, kekerasan di luar Madinah tak pernah berhenti. Sampai masa pemerintahan Ali, seperti yang terjadi di Basra dan Kufah, di mana ketika itu perkembangan sebagian umat Islam pun telah mengalami penyimpangan dari ajaran agamanya. Pertama, yaitu hilangnya toleransi seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan oleh para sahabat dalam melihat perbedaan di luar ajaran akidah dan syariat. Akhirnya lahir kaum garis keras yang merasa benar sendiri. Kemudian, yang kedua, para pendatang baru dalam Islam banyak yang terdiri dari orang-orang yang belum menghayati ajaran Islam secara utuh dan belum pernah bertemu langsung dengan Nabi atau sahabat-sahabat dekatnya. Yang ketiga, pemahaman mereka tentang agama sangat dangkal dan sempit, sehingga mereka salah memahami Al-Quran. Seperti yang pernah dikatakan Nabi Muhammad SAW, mereka membaca Al-Quran, akan tetapi tidak sampai kepada tulang-tulang selangkah mereka. Akhirnya, kerusuhan yang disebabkan perpecahan itu berakhir dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib yang disusul kemudian oleh kedua putranya yaitu Hasan dan Husain, dan berpindahnya sistem daulah Islam dari khalifah menjadi kerajaan. Nah, demikianlah sejarah awal mula munculnya akidah Sabaiyah yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat menambah wawasan kita semua. Karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.